Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan suatu materi tentang pengukuran tahanan isolasi motor 3 fasa sebagai bentuk ujian akhir semester dalam mata kuliah Maintenance dan Repairing. Perkenalkan, saya bernama Muhammad Rizky dengan nomor BP 220103 2060 dari D3 Teknik Listrik. Pertama, kita akan mengenal apa itu tahanan isolasi. Tahanan isolasi adalah ukuran resistansi bahan isolasi yang memisahkan komponen listrik dalam suatu perangkat atau sistem. Tahanan isolasi menunjukkan seberapa baik bahan isolasi tersebut menghalangi aliran arus listrik yang tidak diinginkan antara konduktor yang aktif dan bagian yang tidak aktif, atau antara konduktor aktif dengan tanah. Pentingnya pengukuran tahanan isolasi pada motor 3 fasa yaitu: 1. Keamanan operasional. Tahanan isolasi yang rendah atau degradasi dapat menyebabkan kebocoran arus listrik melalui bahan isolasi. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya korsleting atau bahkan kebakaran pada motor atau peralatan listrik lainnya. Dengan melakukan pengukuran tahanan isolasi secara berkala, kita dapat mendeteksi dini adanya potensi masalah isolasi yang dapat mengancam keamanan operasional. Dan yang kedua, pencegahan kegagalan sistem. Motor 3 fasa sering digunakan untuk menggerakkan peralatan dan mesin penting dalam proses industri. Jika isolasi motor rusak atau tidak memadai, ini dapat mengakibatkan kegagalan sistem yang mengganggu produksi dan operasi harian. Pengukuran tahanan isolasi membantu dalam mencegah kegagalan tersebut dengan memastikan kondisi isolasi yang baik. Yang ketiga, identifikasi potensi masalah. Degradasi isolasi biasanya merupakan proses yang lambat dan terjadi secara bertahap. Dengan rutin melakukan pengukuran tahanan isolasi, kita dapat mengidentifikasi potensi masalah sebelum mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius. Ini memungkinkan untuk melakukan perbaikan atau perawatan preventif yang tepat waktu, yang pada gilirannya dapat menghemat biaya perbaikan yang lebih besar di masa yang akan datang. Yang keempat, pemeliharaan preventif. Pengukuran tahanan isolasi merupakan bagian dari program pemeliharaan preventif yang efektif. Dengan memantau secara teratur kondisi isolasi motor, kita dapat meningkatkan umur pakai motor dan mengurangi downtime yang tidak terduga. Hal ini juga membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan kinerja sistem kelistrikan secara keseluruhan. Dan yang kelima, kepatuhan terhadap standar dan regulasi. Banyak industri dari negara memiliki standar dan regulasi yang mengharuskan pengukuran tahanan isolasi secara teratur pada peralatan listrik, termasuk motor 3 fasa. Mematuhi standar ini tidak hanya penting untuk kepatuhan hukum, tetapi juga untuk menjaga reputasi perusahaan dalam keamanan dan kualitas produk. Prinsip dasar tahanan isolasi. Tahanan isolasi adalah kemampuan bahan isolasi untuk menahan aliran arus listrik. Dalam sistem kelistrikan, khususnya pada motor 3 fasa, pengukuran tahanan isolasi sangat penting untuk memastikan keamanan dan keadaan operasional. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar tahanan isolasi, yaitu yang pertama, konsep dasar tahanan isolasi yang terdiri dari tahanan atau resistansi dan isolasi. Dan yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi tahanan isolasi terdiri dari bahan isolasi, usia isolasi, suhu dan kelembapan. Yang ketiga, bahan isolasi yang umum digunakan yaitu karet, plastik, resin epoksi. Berikut alat pengukuran dalam perawatan motor 3 fasa, yaitu nomor 1, Megger atau Insulation Resistance Tester. Pengertian dari Megger yaitu sebuah alat pengukur yang digunakan untuk mengukur tahanan isolasi pada kabel, motor, transformator dan peralatan listrik lainnya. Kata Megger berasal dari kombinasi kata mega dan ohm yang menunjukkan bahwa alat ini mengukur resistansi dalam skala mega ohm. Cara kerja Megger. Yang pertama, aplikasi tegangan. Megger mengaplikasikan tegangan tinggi ke bahan isolasi yang akan diuji. Dan yang kedua, pengukuran arus bocor. Arus yang bocor melalui isolasi diukur dan nilai tahanan isolasi dihitung berdasarkan hukum Ohm.
Hasil pengukuran ditampilkan dalam bentuk resistansi, biasanya dalam satuan mega ohm. Dan yang kedua yaitu multimeter. Pengertian dari multimeter yaitu alat serbaguna yang digunakan untuk mengukur berbagai parameter listrik. Alat ini bisa mengukur tegangan AC/DC, arus AC/DC, tahanan, serta beberapa parameter lain seperti kapasitansi, frekuensi, dan suhu tergantung pada modelnya. Prosedur penggunaan multimeter. Pemilihan mode. Pilihlah mode pengukuran tegangan arus atau tahanan dengan memutar selektor dial. Hubungkan probes ke port yang sesuai dengan sentuhan ke titik pengukuran. Lalu baca hasil pengukuran dari layar multimeter yang ditampilkan. Studi kasus dalam materi ini. Pertama, pemeliharaan dan diagnostik motor 3 fasa di pabrik. Pabrik pengolahan makanan menggunakan motor 3 fasa untuk menggerakkan berbagai mesin produksi. Salah satu motor mengalami penurunan kinerja yang mengakibatkan produksi terhenti. Tim pemeliharaan bertugas melakukan diagnostik dan pengukuran untuk mengidentifikasi suatu masalah itu. Analisis hasil pengukuran dan tindakan yang diambil dari hasil pengukuran. Seperti yang saya tampilkan pada layar ini. Berdasarkan hasil pengukuran tahanan isolasi dan tegangan operasional pada motor 3 fasa di pabrik, dapat disimpulkan bahwa kondisi motor saat ini dalam keadaan baik dari segi isolasi dan pasokan daya listrik. Berikut adalah poin-poin kesimpulan dapat diambil. Yang pertama, kondisi isolasi. Nilai tahanan isolasi yang tinggi, semua di atas 1 mega ohm, menunjukkan bahwa isolasi motor dalam kondisi baik dan tidak ada kebocoran arus yang signifikan. Ini mengidentifikasi bahwa tidak ada masalah yang mendesak terkait dengan degradasi isolasi. Dan yang kedua, tegangan operasional. Tegangan operasional antara fasa motor 380 volt berada dalam rentang normal. Tidak ada ketidakseimbangan tegangan yang signifikan, yang menunjukkan pasokan daya listrik yang stabil dan sesuai dengan spesifikasi sistem. Dengan demikian, hasil pengukuran dan analisis ini memberikan gambaran bahwa motor 3 fasa saat ini dalam kondisi yang dapat diandalkan. Namun, perawatan dan pemeliharaan terus-menerus tetap diperlukan untuk mencegah kemungkinan masalah di masa yang mendatang. Sekian hasil dari penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.